Pemirsa, guna mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik. Selain komitmen pemerintah, komitmen perusahaan di industri terkait juga dibutuhkan demi mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah terus mendorong program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, pengurangan impor BBM, penghematan devisa, serta penurunan emisi CO2. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melaksanakan program konversi yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Program konversi kendaraan listrik memiliki beberapa keuntungan, baik dari sisi biaya bahan bakar maupun emisi karbon dioksida, yang tentunya sejalan dengan target net zero emission pada tahun 2060. Untuk mendukung adopsi kendaraan listrik demi pemanfaatan energi bersih berkelanjutan, maka upaya yang juga harus dilakukan adalah mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah sendiri menargetkan ada 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta motor listrik yang mengaspal di jalanan pada 2030. Target tersebut tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional. Presiden Joko Widodo bahkan merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik regulasi dan insentif untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, termasuk percepatan pembangunan investasi di sektor mobil listrik di tanah air. Tanya komitmen pemerintah, komitmen perusahaan atau emiten di industri terkait juga dibutuhkan dalam mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik dan pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Lantas bagaimanakah komitmen emiten dalam mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam dialog spesial ulang tahun Pasar Modal Indonesia dengan tema menyongsong energi bersih dengan kendaraan listrik sesaat lagi. Ya pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun Pasar Modal Indonesia, kali ini kita akan membahas tema menarik, yakni menyongsong energi bersih dengan kendaraan listrik. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Gilarsi W. Setiono selaku Direktur Utama PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Apa kabar Bapak Gilarsi? Halo. Terima Selamat kasih. Masih pagi sebelum jam 12 hari ini. Semangat pagi juga ya Pak. Baik Pak Gilarsi, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di IDX Precision Closing. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana optimisme pemerintah juga terkait dengan transisi ke energi bersih. Sudah beberapa waktu, bahkan beberapa bulan pemerintah terus menggaungkan transisi ke kendaraan listrik Pak di sektor transportasi. Apalagi mengingat isu polusi kini mendorong pemerintah untuk mempercepat program transisi menuju energi bersih. Pak Gilarsi melihat ini seperti apa Pak? Dari niat baik sih pemerintah nggak kurang-kurang lah ya. Dari level policy yang paling tinggi itu nggak kurang-kurang. Artinya keinginan memberikan subsidi, mendorong segala macam sih ada. Tapi memang di implementasinya kita masih banyak belajar lah. Sehingga apa yang dipolisikan di level pemerintah pusat, di level yang paling tinggi itu belum terdeploy dengan sangat baik. Jadi kalau ngomong keinginan untuk sesegera mungkin kita sampai ke net zero emissions vehicles, itu masih rada panjang lah perjalanan Indonesia sih. Vektor sendiri sebagai salah satu aktor penting dalam transisi ini mendukung pemerintah, strategi apa Pak yang ditawarkan Vektor untuk mengadopsi implementasi dari kendaraan listrik sendiri? Ketika kita memulai dengan mobility di public transport ya, di public mobility, sebetulnya kan kita dengan sadar sepenuhnya bahwa ada education effect yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa hey ini loh alternatifnya itu lebih baik loh gitu. Mungkin dari sisi konteks short term cost kelihatan lebih mahal, tapi long term cost kita itu jauh lebih murah. Belum lagi kalau ngitung soal efek pneumonia dan penyakit lain-lain gitu kan ya. Nah, jadi kita ketika mengambil posisi untuk mengambil resiko memperkenalkan ini ke Indonesia dari tahun 2018 gitu ya, dan baru terjadi penjualan di tahun 2022, itu sebenarnya wujud kita untuk membangun
kesadaran lebih awal bahwa ini yang nampak hari ini adalah bukan the only solutions pasti, tapi solutions yang bisa ditawarkan yang lebih prominent untuk bisa mengatasi isu di air quality kita dari sisi transportasi. Tentu air quality nggak hanya dipengaruhi oleh transportasi saja, ada coal fire power plant, ada industri yang emit gases gitu ya. Tapi kalau dari sisi land transportation, vektor menyiapkan diri untuk bisa melakukan spektrumnya cukup luas. Public transportation, kemudian commercial vehicles kayak trucks, karena ini cukup banyak dan jalannya terus-terusan. Kenapa kita nggak lari ke private personal vehicles dulu? Karena kalau personal vehicles kan makanya dalam satu hari itu jumlah jamnya nggak banyak. Tapi kalau public transport itu kan dari pagi sampai malam, sampai mungkin dari dini hari sampai malam jalan terus gitu ya. Jadi kalau dia emit carbon emissions, maka itu akan berat sekali bebannya untuk langit kita. Commercial vehicle sama, dia jalan terus, karena kalau nggak jalan, dia nggak dapat duit gitu kan. Jadi dia jalan terus. Nah karena jalan terus, kalau dia combustion, maka dia akan selalu emit karbon ke langit kita. Nah jadi itu yang membuat kita pengen konsentrasi di public sama di commercial vehicles itu. Nah tidak hanya new capex tentunya, tadi Anda menyinggung masalah konversi gitu ya. Kita juga membangun know-how sampai kita repot-repot beli perusahaan yang sudah punya IP di conversion vehicles ini. Itu karena kita menyadari nggak mungkin ini hanya selesai dengan new capex, dengan new vehicle saja. Kita harus bisa membangun kompetensi untuk bisa menyeret dari yang sekarang combustions itu dikonversi. Konversi itu keuntungannya kan ada dua tuh. Yang pertama adalah cost-nya tentu tidak semahal kalau beli baru. Dan yang kedua tentu tidak emit carbon dioxide lagi. Jadi enggak emisi kalau ngomong karbon iya. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomong combustion itu enggak hanya karbon yang di emit itu. Ada methane gas, ada beberapa polutan yang lain yang bersama dengan CO2 walaupun majority-nya CO2. Nah, kalau EV kan enggak sama sekali. Jadi konversi itu menawarkan dua hal, cheaper, yet solusi yang diinginkan tercapai juga. Nah itu spektrum yang kita tawarkan. Nah hanya tentu ada challenge ya, terutama ketika kita mengadres yang namanya konversi. Konversi itu sekarang diregulasinya adalah seolah-olah dilakukan oleh sebuah bengkel, yang bengkel ini melakukan konversi dari ICE ke electric vehicles. Itu satu persatu. Dengan satu persatu, maka muncullah yang namanya uji tipe itu, registrasi untuk uji tipe itu dilakukannya per individual fleet ini. Nah itu nggak akan masif kalau seperti itu. Kita harus memberikan approval untuk siapa yang bisa melakukan konversi itu adalah kepada siapa manufakturernya. Dia bersertifikat nggak sih, kayak ISO gitu loh ya, disertify. Kalau dia certify, selalu dia comply terhadap bisnis prosesnya, maka dia kendaraan yang dikonversi, yang dikeluarkan oleh perusahaan itu otomatis dia lulus uji tipenya begitu. Nah itu yang kelihatannya rada signifikan harus segera dirubah. Yang kedua adalah kita ngomong umur kendaraan. Umur kendaraan itu biasanya kan dihitung sejak pertama kali dibeli. Nah, belum ada peraturan yang mengatur bahwa kalau dikonversi, umur kendaraannya diriset ke 0 lagi. Jadi kalau misalnya umur kendaraannya udah 8 tahun, dikonversi hari ini, maka dia hak berjalannya di Jakarta misalnya, itu hanya tinggal 2 tahun karena hak jalannya hanya 10 tahun tuh. Nah, itu juga hal yang perlu kita koreksi lah. Itu beberapa hal yang vektor siap untuk berkontribusi membuat net zero emissions vehicles. Baik, menarik sekali. Tadi sempat disebutkan bagaimana vektor sendiri berusaha menyasar
dampak yang lebih besar ya Pak. Tadi commercial vehicle, kemudian terkait dengan konversi dan beberapa tantangan yang dihadapi perseroan. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai komitmen Vector sendiri dalam upaya percepatan adopsi kendaraan listrik. Namun sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di IDX Precision Closing. Ya pemirsa IDX Channel, kami masih tersambung dengan Pak Gilarsi Westiono selaku Direktur Utama PT Vector Teknologi Mobilitas Tbk. Tadi kita sempat berbicara mengenai bagaimana tantangan dari pandangan perseroan sendiri terkait dengan transisi menuju energi bersih mendukung pemerintah Indonesia. Berbicara mengenai komitmen perusahaan Pak. Kedepannya Vector sendiri menyasar seperti apa untuk mobilitas, maksud kami transisi energi bersih di Indonesia? Apakah mungkin ada target-target produksi dari perseroan kedepannya yang disasar di tahun ini bahkan di tahun depan menuju dukungan untuk net zero emission pemerintah? Saya reverse balik peristiwa sebelum IPO ya. Sebelum IPO itu kan kita sudah bereksperimen setidaknya dengan 30 unit base yang dijalankan lebih dari 15 bulan saat itu di Transjakarta. Dan dari situ kita melihat loh problemnya relatif nol, kemudian hitung-hitungan ekuivalen kalau itu adalah solar yang dibakar berapa dan kita bisa menghemat ya approximately 3 juta kilogram CO2. Jadi maksudnya memprevent gitu ya, jangan tidak terjadi emisi. Nah, jadi keputusan bulat IPO itu kan sebetulnya lebih pada, hey, we need to scale up. Kita nggak bisa living hanya di sandbox saja nih, kita harus scale up. Nah, dengan scale up itu, banyak pertanyaan, cukup nggak itu kira-kira untuk membantu mengakselerasi terjadinya elektrifikasi dan semuanya berbasis dengan know-how dan kompetensi yang dibangun di domestik nih, nggak cuma sekedar import bawa barang dijual di sini, tapi kita juga membangun know-how competence centers di Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah yang tentunya nggak akan selesai dalam waktu setahun 2 tahun. Nah, jadi kita sendiri bikin pabrik. Kita belum selesai sih, pabriknya sedang dibangun juga gitu ya. Yang kalau seandainya kita mengerjakan dengan pabrik yang ada hari ini, kita paling hanya bisa menyelesaikan 2 chassis itu 1 minggu tuh. Nah, nanti gradual setelah kita perbaiki fasilitas pabrik kita untuk melengkapi dengan ya semi automated proses gitu. Kita kira-kira bisa sehari itu bisa 6 sampai 8 chassis per hari yang kita bisa produksi. Sementara kalau kita ngomong populasi truk dan bis di Indonesia, bis itu ada 200-an ribu, 220, 230 lah kira-kira ribu ya total. Kalau truk itu jumlahnya 5,5 juta loh populasinya. Jadi kalau kita ngomong apakah kapasitas yang dibangun Vector ini akan cukup? Nggak cukup, terlalu kecil untuk Indonesia. Jadi kita juga berkeinginan untuk tumbuh lebih cepat, lebih besar. Tapi ini kan antara bangun pabrik dengan demand generation itu kan harus jalan bareng nih. Jangan sampai kita bangun kapasitasnya gede, ternyata demandnya nggak cukup signifikan nih untuk kita produksi. Nah kan kapasitas yang kita bangun jadi idle tuh. Nah jadi sebetulnya ini pull dan push lah. Jadi kalau industrinya nge-push, tapi kalau marketnya nggak pull juga nggak jalan. Jadi market harus pull, industrinya nge-push. Nah ini baru akan menjadi solusi yang ideal untuk akselerasi implementasi EV di Indonesia gitu. Baik, kalau dari segi rantai pasok sendiri, Vector seperti apa Pak? Apakah kemudian bermitra, apalagi mengingat? Ya, kita masih CKD prosesnya. Jadi artinya kita masih banyak mengandalkan komponen yang kita import untuk bisa kita rakit di lokal. Tetapi ini just matter of time. Kalau kita mendapatkan volume, banyak sekali komponen-komponen itu yang sudah bisa diproduksi dalam negeri juga gitu. Apalagi kalau Vector kan kita punya experience juga, kita punya pabrik auto part yang sudah lebih dari 40 tahun memproduksi part-part untuk commercial vehicles gitu ya. Jadi harusnya tidak menjadi sesuatu yang sangat sulit ketika volumenya sudah mulai ada. Tapi kalau volumenya baru sangat sedikit, maka sangat mahal membuat komponen dalam negeri gitu. Maaf.
Baik, terkait dengan kebijakan pemerintah yang kemudian berencana untuk membebaskan tarif impor dari mobil listrik sendiri, Vector sebagai perseroan melihat ini bagaimana Pak? Apakah kemudian ini akankah memicu daya saing mobil listrik Indonesia, bisnis di dalam negeri domestik, atau kemudian ini jadi ancaman tersendiri Pak? Kalau sifatnya short term itu tentu kita bisa memahami ya, karena urgency itu kan kadang-kadang kita butuh band-aid lah ya di dalam apapun yang terjadi. Nah mungkin kalau itu dianggap sebagai band-aid dalam waktu short term saja, katakan dalam 6 bulan, setahun gitu, that's fine. Tapi kalau misalnya itu menjadi long term, maka nggak ada insentifnya buat orang membangun kompetensi di Indonesia. Nah jadi manufacturing process yang akan direncanakan oleh Vector kita bangun dalam negeri, itu pasti akan kalah bersaing dibandingkan yang impor, karena yang impor ini volume base-nya udah ratusan ribu setahun, kita mungkin produksi 1.000 pun enggak gitu loh. Baik. Terkait dengan strategi mengadopsi kendaraan listrik yang lebih masif, tadi sempat disebutkan di awal bagaimana Vector sendiri punya satu sasaran sebagai pemain di industri untuk bisa menyasar transisi yang jauh lebih besar. Apakah kemudian ada rencana lain Pak mengenai hal ini, atau kemudian adakah ekspansi yang akan dilakukan Vector sendiri? Sementara kita ingin fokus menyelesaikan, kan bangun kompetensi itu nggak cepet ya, pasti akan butuh waktu yang rada panjang lah. Kita ingin betul fokus di commercial dan heavy mobility ini, karena itu yang di dalam analisis kita itu juga punya kontribusi yang signifikan terhadap CO2, terhadap karbon emisi tadi. Nah jadi kalaupun kita betul-betul pingin ke upstream maupun downstream, itu pasti akan membutuhkan apa ya namanya, resources yang kita harus tambah lah. Karena dengan resources yang ada saja, pasti untuk menyelesaikan commercial dan heavy mobility aja nggak cukup gitu. Nah apalagi kalau nanti misalnya let's say kita ngomong mulai bikin baterainya gitu ya, bikin baterai itu sendiri kan juga satu itu relatif bukan pekerjaan gampang tuh ya, mirip-mirip rocket science juga lah ya untuk bikin baterai ini. Nah itu akan butuhkan dedikasi yang lumayan tingginya dan resources yang lumayan tinggi juga. Jadi ya kita pasti berpikir, tapi setidaknya kita melangkah sebelumnya deh. Sebelum bikin baterai apa? Ya pack-nya deh, setidaknya kita sudah bisa punya capability untuk pack. Bagaimana dengan ingress protections yang di atas 68 itu bisa kita lakukan di dalam negeri. Know-how, kompetensi untuk membangun elektronik control-nya dan bisa dimanufaktur lokal, itu menjadi kritikal gitu. Jadi kalau bisa sih kita ingin fokus di sekitar itu dulu sebelum menyebar ke upstream dan downstream-nya. Baik, sejauh mana sebetulnya sumber daya manusia kemudian mempengaruhi dari upaya ini Pak Gilarsi? Tolong diulang. Bagaimana kemudian sumber daya manusia Pak mempengaruhi upaya dari perseroan untuk transisi dan ekspansi? Kita sadar lah ya, ini bukan sesuatu yang gampang dan kita masih inbound, kita masih bayi lah. Jadi kita melakukan multiple approach. Yang pertama, dengan beberapa university di Indonesia kita membangun kolaborasi. Dan beberapa university luar negeri kita juga membangun kolaborasi. Tapi kita juga melakukan pendekatan, kayak contohnya kita kita membeli perusahaan yang ada di luar negeri yang memiliki intellectual properties yang kita punya rights untuk menggunakan juga gitu ya. Atau dengan salah satu research institute yang cukup besar, kita berencana untuk melakukan semacam bikin akademi di Indonesia, bikin sekolah, mau politeknik atau sekedar akademi atau course, tapi untuk membangun itu. Karena kalaupun kita nanti akhirnya menjadi ratusan ribu pekerja yang harus kita pekerjakan, kita harus memastikan satu yang paling penting adalah
kita harus kompetitif gitu. Karena kalau nggak kompetitif, orang lain masuk dengan gampang sekali Indonesia. Apalagi kalau border-border yang tadi misalnya custom mau dinolkan segala macam, akan menjadi sulit. Nah, jadi multiple approach yang dilakukan Vektor. Oke. Terkait dengan proyeksi penjualan, optimisme perseroan ke depan bagaimana Pak? Adakah target penjualan yang disasar menuju tahun 2024 dan Ya. menuju net zero emission juga di Indonesia? Kalau semata-mata ngomong di public transportation, berarti kan counterpart kita itu proxy government ya. Yang proxy government itu tentu pasti punya protokol sendiri yang bukan kita yang mengatur, dari budgetnya, dari ritmenya, dan seterusnya lah ya. Nah, itu ya tergantung kecepatan pemerintah. Makin cepat pemerintah untuk membangun marketnya, ya makin cepat pertumbuhan kita gitu ya. Nah, tapi kalau yang sangat kita kejar sekarang adalah yang B2B marketnya, di mana B2B market yang tadinya tidak terlalu, setidaknya dalam 2-3 tahun belakangan tidak terlalu punya keinginan untuk moving ke EV, sekarang sudah mulai banyak yang sudah mulai berpikir. Dan yang masuk ke dalam pipeline kita, untuk kalaupun tidak deployment-nya tahun sekarang, tahun depan, itu banyak sekali yang ngantri. Antriannya yang paling sering kita lihat apa? Antrian untuk testing. Mau nyoba bis, mau nyoba truk, itu banyak sekali tuh. Bahkan kita ada kewalahan tuh nyoba kayak testing truk gitu. Nah, jadi number saya nggak bisa bicara, tetapi optimism kalau melihat pipeline dan backlog orang yang mau tes saja dan antusiasme untuk mulai diskusi solutions buat problem masing-masing, itu sangat banyak. Di beberapa perkebunan mereka udah bicara kayak thousands of fleets gitu ya. Mining juga mereka bicara ratusan fleets. Terus ada perusahaan-perusahaan yang banyak di construction dan heavy stuff gitu. Itu juga ngomong ya ribuan kendaraan gitu. Nah, cuman memang pasti itu nggak akan selesai dalam waktu pendek karena ada testing, proofing dulu, membangun infrastruktur di dalam perusahaannya sendiri dan seterusnya lah ya. Nah, kalau ngomong optimism, are we going to grow significantly? Yes, we will. Tetapi will-nya itu bisa bergeser apakah sampai akhir tahun ini atau sampai tahun depan gitu. Baik. Pak, ketika IPO, Vektor meraup dana sekitar 875 miliar. Sejauh mana kemudian alokasi dana IPO tersebut digunakan oleh Vektor dan menyongsong energi bersih ke depan? Apakah ada roadmap dari Vektor terkait dengan penerapan dan adopsi juga penjualan kendaraan listrik? So far sih rencana penggunaannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada saat IPO. Jadi untuk membuat industrinya, manufacturingnya, melengkapi proses di R&D kita, kemudian menambah modal kerja untuk perputaran penjualan kendaraannya sendiri. Jadi so far masih in line dengan apa yang kita sampaikan pada saat IPO. Baik. Kalau begitu itu dia pertanyaan terakhir di segmen ini. Terima kasih Pak Gilarsi W. Setiono selaku Direktur Utama PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Sukses terus untuk Vektor Pak, salam sehat. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan kita bisa ngeroyok Indonesia untuk segera bisa net zero secepatnya lah. Amin Pak, Vektor jadi salah satu aktor terbesar juga ini ya Pak. Terima kasih. Baik, salam sehat Pak Gilarsi, terima kasih. Sama-sama, salam sehat juga ya.